Buat cerdas atau jadilah cerdas. No, kalau untuk membuat kalangan muda merasa pernikahan seperti roman picisan semata atau romantisan dengan yang halal. Menikah dengan cara yang cerdas maksudnya satu, memahami seluk-beluk pernikahan. Yang kedua, wajib memahami hukum syara seputar pernikahan dan mampu mengelola konflik bersama dengan pasangan. Memang tidaklah salah mendorong kaum muda untuk menikah dengan cepat. Namun, yang salah adalah tidak membarengi atau mempersiapkan mereka untuk mampu menata rumah tangga. Yang kedua, bukan hanya romantisme. Rasulullah SAW adalah manusia mulia yang paling romantis. Namun, bukan hanya romantisme Rasulullah SAW kepada istri-istrinya saja yang kita bakal hadapi, tetapi juga problematikanya. Kita memang akan menghadapi romantisme kita bersama pasangan, namun juga problematika Rasulullah, seperti Rasulullah pernah mengalami persoalan sampai Allah menurunkan beberapa ayat seperti di bawah ini. Ada di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 1 yang artinya, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 28, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan Dan rumah tangga Rasulullah SAW juga sempat limbung karena fitnah keji yang diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an dari kaum munafik. Menyampaikan atau banyak mendengar romantisme rumah tangga Nabi ketimbang praharanya memang tidaklah keliru jika berniat untuk membuat kaum muda yang tengah galau untuk menikah menjadi tidak takut menikah dan bersegera menikah. Namun, bila porsinya tidak seimbang, maka kaum muda bisa menjadi kelewat melo dan tak sanggup menata konflik pernikahan. Begitu terjadi permasalahan, malah emosi dan depresi. Contoh-contoh seperti tidak makan beberapa hari karena tidak memiliki uang, suami yang memasak dan menyuci untuk keluarga karena suatu alasan, harus tidur di teras rumah karena istri yang ngambek, istri yang menangis setiap malam karena suaminya nggak ngerti-ngerti akan perasaannya, harus memutar otak untuk mencukupkan kebutuhan, perasaan merasa berat mentaati suami, dan lain sebagainya. So, Sobat Koas, sangat penting menceritakan atau mengetahui masalah-masalah yang akan dihadapi pasangan kelak saat menikah, hingga kaum muda paham kalau pernikahan itu bukan hanya cool, tapi juga cool alias bikin dingin hati. Yang ketiga, batasi kisah pribadi. Terkadang para pembicara atau narasumber menceritakan pengalaman pribadi kepada jamaah untuk menjadi pembelajaran untuk para kaulah muda. Memang hal tersebut tidaklah salah, namun perlu diingat bahwa setiap orang tidaklah sama dan resultan yang dihadapi juga sering tidak sama, dan juga pengalaman bukanlah dalil syara'. Dalil syara' hanyalah 4, yaitu kitabullah, sunnah, ijma' sahabat, dan juga qiyas. Inilah yang harus digali para narasumber atau motivator untuk diambil hikmah dan hukumnya. Tambah dengan kisah orang-orang soleh dalam Al-Quran, seperti kisah Nabi Lut, Nuh, keluarga Ibrahim, dan lain sebagainya. Poin yang keempat, pernikahan itu sebuah proses. Menikah itu sangat membutuhkan ilmu dan kesabaran. Menikah tanpa mau terus belajar, maka hanya akan menyisakan kesabaran yang perih
Dalam mengarungi pernikahan selalu dibutuhkan ilmu-ilmu baru. Pernikahan itu juga sebuah proses panjang. Setiap detiknya mengalir pahala. Setiap langkah-langkah lelah dalam mengurus rumah dibalas dengan surga. Yang kelima, ajarkan pribadi Islam atau jadilah pribadi Islam. Yang pertama, menjalankan kewajiban. Jujur kepada pasangan, berlaku sabar, selalu bersyukur, maaf dan memaafkan, qanaah dan lain sebagainya. Menjadikan diri berkepribadian Islam adalah hal yang harus menjadi kebiasaan yang dilakukan pasangan. Dengan begitu, persoalan dapat disikapi dengan akhlakul karimah, mengajak untuk terikat hukum syara, karena dengan hukum Islam kebahagiaan datang dan persoalan dapat teratasi. Tidak ada solusi terbaik selain solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. So, untuk sahabat koas harus benar-benar memfilter atau menyaring nih materi atau isi topik seperti apa yang disampaikan. Kalau sebagai narasumber, jika disampaikan hanya membahas mengenai romantisme semata, maka kaum muda harus juga mencari narasumber yang mampu menceritakan tentang pernikahan secara kompleks atau sempurna. Terakhir nih sob, membangun positive thinking tentang pernikahan itu harus dan bagus, tapi tidak menerapkan peribahasa sedia payung sebelum hujan, itu namanya gegabah. Saatnya ilmu mempersiapkan diri kita raih sehingga cerdas saat bicara pernikahan dan menikah secara cerdas.